Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Minggu 30 Agustus 2020 adalah minggu biasa ke-22. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, melakukan yang baik itu tidak selalu mulus. Ada saja tantangan, ada saja kesulitan, ada saja halangan. Kita kemudian bisa juga mendapati kenyataan bahwa ada orang membujuk kita untuk tidak melakukan hal-hal yang justru baik, berguna untuk orang lain karena kebencian, kemarahan kepada orang-orang tertentu. Hari ini Yesus berbicara tentang apa yang akan dia alami, yaitu penderitaan. Lalu kemudian bahwa ia akan mati karena memperjuangkan keselamatan umat manusia. Tetapi Yesus berhadapan dengan kuasa kejahatan yang justru meminta supaya atau mengajak atau malah menolak Yesus melakukan apa yang harus dilakukan demi keselamatan umat manusia. Melalui Petrus, si iblis berusaha untuk menjauhkan Yesus dari apa yang harus dijalani, yaitu sengsara wafatnya, kematiannya di kayu salib. Yesus justru menghardik, Yesus justru meminta iblis untuk pergi. Dia tidak mau suara iblis itu justru malah menjauhkan dia dari apa yang menjadi kehendak Bapaknya, apa yang menjadi kerinduan hati Bapaknya, yaitu keselamatan yang harus dibayar dengan penderitaan, jalan salib, kematian. Nah, apa yang dialami oleh Yesus adalah pengalaman kehidupan manusiawi kita, bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak selalu disukai oleh orang lain, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, pergumulan. Dan banyak orang karena melihat tantangan, pergumulan, kesulitan itu, kemudian mundur dari melakukan hal yang baik itu. Pengikut Kristus tidak boleh seperti itu. Pengikut Kristus akan berjalan di jalan Yesus, apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun pergumulannya, dia akan tetap berjuang untuk melakukan kebaikan, karena itulah jalan yang ditempuh oleh Yesus. Dan Yesus mengingatkan kita semua untuk siap memikul derita salib,
untuk siap mengalami pengorbanan-pengorbanan demi cinta kasih kita kepada Tuhan, demi cinta kasih kita kepada sesama, demi melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang-orang lain. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju keselamatan itu jalan sempit. Mari kita menempuh jalan itu karena kita melihat cahaya kemuliaan kita di depan. Keselamatan kekal yang disediakan bagi orang-orang yang karena mau melakukan cinta kasih kebaikan kepada orang lain, siap memikul salib kehidupan. Mari kita berdoa supaya kita diberikan ketabahan dan kekuatan untuk tetap punya semangat, daya juang melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.